Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, kali ini saya akan share resep dan cara membuat puding polkadot rainbow. Jadi ini motif luarnya polkadot, kemudian motif dalamnya rainbow seperti ini. Ini cocok banget disajikan untuk berbagai macam perayaan seperti ulang tahun, syukuran, arisan, atau bisa juga untuk pengganti kue tart. Nah, untuk langkah pertama kita bikin puding rainbow-nya dulu. Untuk bahan-bahannya, siapkan 1 bungkus agar-agar putih. Boleh pakai merek apa aja, ini saya pakai merek Satelit. Kemudian 2 saset susu bubuk putih, 7 sendok makan gula pasir, 800 ml air, dan terakhir siapkan pewarna makanan atau pasta atau perisa makanan. Ini saya pakai warna pink, orange, biru, dan kuning. Lanjut cara membuat puding rainbow. Pertama, campur semua bahan kecuali pewarna makanan ya. Oh ya, untuk susu bubuknya bisa diganti dengan susu UHT atau susu segar. Untuk takarannya bisa full susu 800 ml atau bisa juga separuh susu dan separuh air. Kalau bahan-bahannya sudah dimasukkan, kemudian aduk-aduk sampai semua bahannya larut. Setelah itu, masak dengan api sedang. Masak sampai mendidih, sambil terus diaduk-aduk ya, biar adonan pudingnya nggak mengendap atau lengket di dasar panci. Nah, ini udah mendidih, kecilkan apinya. Kalau teman-teman pakai kompor, pastikan apinya nggak menyentuh ke panci ya. Setelah itu kita cetak puding rainbow per lapis. Untuk lapisan yang pertama ini saya takar sekitar 125 gram. Jadi takarannya ini nggak mengikat ya, nggak harus sama plak, tergantung dengan bentuk cetakan yang teman-teman gunakan juga. Nah, untuk lapisan yang pertama saya beri warna pink atau merah muda. Dikit aja, ini warnanya udah pekat banget. Kemudian siapkan piring untuk dicetak bentuk polkadot. Caranya gampang, tinggal tuang sedikit demi sedikit menggunakan sendok seperti ini. Nggak usah terlalu banyak bikin polkadotnya, bikin aja 10-15 buah polkadot. Kalau sudah selesai, sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan puding. Ini saya pakai cetakan yang kapasitasnya muat sampai 2 liter. Lalu tuang adonan puding sedikit demi sedikit. Jadi takaran lapisan yang pertama ini cuma untuk nutupin bagian cekung cetakannya ini aja. Setelah itu, biarkan pudingnya set dulu, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, sambil nunggu set, kita siapkan lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua ini, takarannya 200 gram. Saya beri warna orange. Wah, kelihatan seger banget kan? Selanjutnya, ulangi cara yang sama seperti lapisan yang pertama tadi ya. Nah, sebenarnya di sini saya salah bikin polkadotnya. Jadi untuk tips yang pertama biar anti gagal, setelah adonannya dikasih pewarna, sisihkan dulu 2-3 sendok makan. Kemudian tunggu beberapa saat sampai agak mengental, baru dicetak polkadotnya. Karena berpengaruh pas ditempelkan ke dalam cetakan nanti.
Jadi, polkadot yang bikinnya pas adonan masih encer tadi, hasilnya lebih tipis dibanding dengan polkadot yang bikinnya pas adonan udah kental. Itu polkadotnya jadi lebih tebal, kemudian pas ditempelkan ke dalam cetakan itu nggak gampang lepas. Oh ya, untuk adonan puding yang dimasukkan ke dalam cetakan nggak perlu nunggu kental ya teman-teman. Asal lapisan sebelumnya udah set, bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan setelah dikasih pewarna. Nah, sampai di sini ngerti kan maksud saya? Untuk lapisan yang ketiga, takarannya 225 gram. Saya beri warna kuning. Karena di sini saya nggak punya pewarna kuning, jadi saya pakai perisa nanas. Bedanya pewarna dan perisa itu, kalau pewarna nggak ada bau dan nggak ada rasa, terus pakai sedikit aja warnanya udah pekat. Tapi kalau perisa atau pasta itu ada aromanya, terus warnanya juga nggak begitu mencolok. Tapi memang hasilnya lebih bagus kalau pakai pewarna semua sih teman-teman, karena hasil puding saya yang kuning ini di kamera jadi nggak begitu kelihatan. Nah, untuk sisa adonan yang terakhir ini sekitar 250 gram, saya beri warna biru. Jadi, bikin puding polkadot rainbow ini memang harus sabar dan telaten ya, teman-teman. Nah, setelah lapisan yang keempat udah dituang semua, tunggu set dulu. Setelah itu baru dituang ke dalam piring. Nah, ini dia hasil puding rainbow-nya, cantik banget kan? Langkah selanjutnya, tempel-tempel polkadot ke dalam cetakan seperti ini. Untuk penempatan warnanya sesuai selera teman-teman aja ya. Nah, ini polkadot yang sudah ditempel, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bikin puding susu. Untuk bahan-bahannya sama seperti puding rainbow tadi, tapi untuk pewarna makanannya di skip aja. Jadi ini ada 800 ml air, 1 bungkus agar-agar putih, 2 saset susu bubuk putih, dan yang terakhir 7 sendok makan gula. Untuk cara membuatnya kurang lebih sama, larutkan semua bahan dengan air. Kemudian aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Lalu masak dengan api sedang. Masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. Nah, kalau sudah mendidih, kecilkan apinya. Selanjutnya siapkan cetakan yang sudah ditempel polkadot tadi. Lalu tuang adonan puding susu ke dalam cetakan sekitar 3-4 sendok sayur sampai menutupi bagian cekung cetakan puding ini. Oh ya, nuangnya harus pelan-pelan dan hati-hati ya, biar polkadotnya nggak gampang lepas. Nah, setelah itu tunggu set dulu ya teman-teman. Jika sudah beku, letakkan puding rainbow di atasnya.
Caranya kurang lebih seperti ini, harus pelan dan hati-hati ya teman-teman, biar pudingnya nggak sobek. Setelah itu, tuang sisa adonan puding susu ke semua sisi cetakan sampai puding rainbow-nya tertutup semua. Nah, langkah terakhir tinggal nunggu puding polkadot rainbow-nya beku atau set, bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Ini dia puding polkadot rainbow yang udah jadi, udah saya pindah ke dalam piring saji. Meskipun ada beberapa polkadot yang lepas karena terlalu tipis, tapi nggak apa-apa, masih kelihatan cantik juga. Karena saya cuman pakai satu cetakan, jadi puding rainbow-nya masih kelihatan dari luar. Kalau teman-teman nggak pengen kelihatan, untuk bikin puding rainbow-nya bisa pakai cetakan yang lebih kecil ya. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini, lumayan cantik kan? Untuk rasanya ini enak banget, jadi manisnya itu pas, kemudian ada rasa susunya. Nah, teman-teman yang suka manis bisa ditambah dengan flas susu. Selamat mencoba. Maaf ya teman-teman kalau tutorial saya ini masih banyak kekurangan. Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.